Assalamualaikum teman-teman. Kita di sini akan membahas pengujian preventif terhadap perancangan undang-undang atau mungkin yang bisa di bahasa Inggrisnya disebut preventive review di MK sebagai solusi atas keterbatasan konstitusional komplain dan judicial review saat ini. Topik utamanya adalah urgensi memberi MK wewenang menguji RUU sebelum disahkan untuk mencegah undang-undang inkonstitusional akibat kualitas legislasi DPR yang rendah dan politisasi. Hal ini terkait erat dengan penguatan pelindungan konstitusional preventif di Indonesia. Nah, saya ada pertanyaan nih, teman-teman, buat Saudara Pazua. Mengapa konsep konstitusional komplain itu belum diatur secara eksplisit di Indonesia? Apakah Indonesia memerlukannya? Kalau dari sudut pandang saya tidak perlu atau belum diatur konstitusional komplain belum diatur karena UUD 1945 membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas dalam pasal 24C. Mekanisme perlindungan hak warga negara dianggap sudah tersedia melalui peradilan yang ada di pengujian undang-undang penerapan konstitusional komplain dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan beban perkara berlebih bagi MK. Oke, itu mungkin menurut dari Pak Johanika ya. Sebelumnya aku mau kenalin, aku Lutfi Mauli. Di sini mungkin saya memiliki sudut pandang pribadi saya sendiri, yang dimana ini tuh perlu diatur karena konstitusional komplain diperlukan sebagai upaya terakhir untuk melindungi hak konstitusional warga negara ketika jalur hukum biasa tidak efektif. Sebagai guardian of the constitution, MK seharusnya dapat mengoreksi tindakan negara yang melanggar hak konstitusional sehingga penguatan demokrasi dan negara hukum dapat terwujud. Oke, kalau menurut Bang Dendi bagaimana nih yang konstitusional komplain itu belum diatur? Menurut saya sendiri sih, mengapa hal ini itu belum diatur? Yang pertama itu MK itu dia fokus pada pengujian undang-undang, berarti judicial review juga ada kewenangan limitatifnya. Juga perluasan makna judicial review, ada pandangan dari beberapa ahli hukum. Mekanisme konstitusional complaint tidak perlu diatur secara eksplisit, melainkan dapat diakomodasi melalui perluasan makna atau penafsiran terhadap kewenangan judicial review yang sudah ada. Lalu kalau misalnya ditanya, Indonesia perlu nggak memberlakukan ini? Nah, perlu karena untuk perlindungan hak konstitusional warga negara, jaminan kepastian hukum, dan juga kebutuhan teoritis dan empirisnya. Gitu, Rey. Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi ya, konsep konstitusional komplain ini memang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang 1945. Nah, maupun UU Mahkamah Konstitusi, UU nomor 24 tahun 2003, sebagaimana diubah dengan UU nomor 7 tahun 2020. Nah, hal ini karena kewenangan MK secara konstitusional terbatas pada uji material undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 bukan menangani bukan menangani pelanggaran hak konstitusional oleh tindakan pejabat negara secara langsung. Nah, alasannya ini ada tiga teman-teman kalau menurut saya ya. Yaitu dalam proses amandemen 1945, usulan pemberian kewenangan konstitusional komplain kepada MK itu pernah diajukan oleh Komisi Konstitusi, tetapi nggak pernah diterima nih sama MPR. Nah, MK hanya berwenang menguji undang-undang, sehingga permohonan yang berupa pengaduan atas tindakan pejabat negara, bukan terhadap UU, yaitu sering ditolak karena tidak memenuhi syarat formil. Nah, meskipun demikian, MK telah menangani kasus-kasus bernuansa konstitusional komplain secara implisit melalui uji material. Misalnya, dalam putusan MK nomor 16, Peraturan Undang-Undangan Pi 1 garis miring 2008 tentang hak atas kebebasan beragama. Nah, lalu untuk kebutuhan di Indonesia ini, konstitusional komplain diperlukan untuk memberikan perlindungan langsung terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh tindakan penyelenggara negara.
Lalu, mekanisme ini penting sebagai upaya hukum terakhir atau yang mungkin bisa disebut last resort dalam bahasa Inggris. Setelah upaya hukum biasa habis, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat atau penyalahgunaan kewenangan. Adopsi konstitusional komplain juga akan memperkuat konstitusionalisme dan negara hukum di Indonesia. Sebagaimana diterapkan di negara-negara seperti Jerman, pasal 93 di Undang-Undang Jerman mungkin ya namanya itu Undang-Undang Grundgesetz. Dan juga beberapa pihak termasuk sejumlah anggota DPR dan Hakim MK mendukung agar kewenangan ini dimasukkan melalui revisi UU MK atau amandemen 1945. Nah, gitu teman-teman. Lalu aku ada mau nanya lagi nih. Kira-kira nih, menurut pendapat kalian masing-masing, apakah pengujian preventif terhadap rancangan itu apa? Mungkin dari saudara Dendi dulu yang bisa jawab. Eh, Pertanyaannya pengujian preventif terhadap rancangan peraturan daerah berarti ya. Ya, betul. Eh, Kalau misalnya dari sisi preventif, sebenarnya ada pro dan kontra nih, gitu. Gimana Pronya tuh itu kira-kira? yang pertama mencegah masalah hukum, lalu Hmm, efisiensi sumber daya, karena kan perubahan pada rancangan umum ini lebih mudah dilakukan ya, dan lebih ya, murah dibandingkan mencabut ya. atau mengubah Benar. perda yang udah berjalan. Nah, juga eh, dalam hukum itu kan harus ada kepastian juga. Lalu kalau misalnya dari kontranya sendiri, bisa memakan waktu dan juga teori versus praktiknya itu beda. Oke, Ada pendapat yang lain mungkin? oke, baik dari saudara Lutfi atau saudara Pajwa mungkin? Saudara saya. Nah, kalau menurut saya, Rey, Bagaimana tuh? pengujian preventif terhadap rancangan peraturan daerah lebih efektif karena dilakukan sebelum peraturan tersebut ditetapkan dari berlaku dengan pengujian sejak awal. Potensi Hmm, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta asas-asas pembentukan peraturan-peraturan undang-undang dapat dicegah. Nah, hal ini memberikan kepastian hukum dan mencegah kerugian bagi masyarakat akibat berlakunya perda yang kemudian dibatalkan melalui pengajuan represif. Itu mungkin jawaban dari saudara Fajro ya. Di sini saya memiliki jawaban yang berbeda lah. Di sudut pandang saya ini, di sisi lain pengujian represif juga memiliki efektivitas tersendiri. Karena apa? Karena dilakukan setelah perda atau peraturan daerah berlaku dan dapat dinilai berdasarkan dampak nyata di masyarakat. Tidak semua persoalan dapat diprediksi pada tahap perancangan, sehingga pengujian represif berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap perda atau peraturan daerah yang dalam praktiknya menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan hukum. Demikiannya, pengujian represif penting untuk menjaga agar hukum yang berlaku tetap responsif dan adil. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, kalau menurut saya sih ya, pengujian preventif terhadap rancangan kira-kira itu ngebahas topik utama yang saja tentang sorry, kira-kira itu ngebahas topik utama soal judicial review atau pengujian a priori sama MK. Nah, buat ngecek RUU sebelum jadi UU. Intinya ini solusi buat ngehindarin UU konstitusional gara-gara legislasi itu DPR sering asal-asalan dan kepolitisan. Oke, asal muasalnya itu konsep pengujian preventifnya alias ex ante review ini mirip di Perancis teman-teman atau Korea juga. Nah, biar RUU langsung sinkron sama UUD 1945. Di Indonesia ini muncul karena banyak UU dibatalin MK karena kualitas legislasinya tuh yang jelek. Nah, hubungannya sama hukum kita sebagai mahasiswa hukum yang lagi dalamin judicial review dan constitutional complaint, ini lanjutan diskusi saya sebelumnya soal penguatan pelindungan konstitusi. Itu butuh amandemen UUD atau UUMK biar MK punya wewenang preventif gini keuntungannya kurangin beban judicial review di MK RUU udah dicek duluan gitu teman-teman. Gimana ada yang mau ditambahin atau tidak?
Mungkin dari kami itu cukup, saudara. Oke, oke baik kalau gitu saya tutup ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.